Alkisah di balik megahnya Gunung Slamet, terdapat sebuah desa yang letaknya berada di pesisir pantai. Desa tersebut berada di wilayah Kabupaten Pemalang. Kehidupan penduduknya sebagian besar bermata pencaharian sebagai nelayan. Dahulu kala, di desa tersebut tinggallah seorang gadis muda yang bernama Nyai Widuri. Nyai Widuri mempunyai paras yang cantik dan hati yang baik. Ia seringkali mengunjungi pantai di dekat rumahnya dan terkadang ikut membantu para nelayan. Suatu hari, ketika Nyai Widuri sedang berjalan-jalan di tepian pantai, bertemulah ia dengan seorang pria tua yang diketahui bernama Ki Pedaringan. Walaupun sebelumnya Nyai Widuri belum pernah berkenalan secara mendalam, tetapi ia sudah banyak mendengar cerita tentang pria tersebut. Lantaran Ki Pedaringan terkenal dengan keuletannya dalam berlayar dan menangkap ikan. Saat itu, Ki Pedaringan nampaknya sedang kesulitan membawa ikan hasil tangkapannya, dan tanpa diminta, Nyai Widuri pun segera menghampirinya. Sejak pertemuan itu, mereka menjadi sering bertemu dan akhirnya saling tertarik. Ki Pedaringan merasa menemukan tambatan hatinya dan meyakinkan diri untuk meminang Nyai Widuri. Kehidupan rumah tangga mereka diselimuti dengan kebahagiaan dan kasih sayang, meskipun usia mereka terpaut jauh. Saat itu, Ki Pedaringan berusia setengah abad. Beruntunglah mereka saling memiliki dan seringkali membuat iri orang-orang atas kemesraan mereka. Sepasang kekasih itu tetap tinggal di desa di pesisir pantai dan menghidupi keluarga kecilnya dengan bersumber pada hasil tangkapan ikan sehari-hari. Setiap harinya, Ki Pedaringan berlayar, dan ketika sampai di pesisir pantai, selalu disambut oleh Nyai Widuri yang hendak mengambil hasil tangkapannya untuk dijual. Meskipun terlihat mudah, tetapi jalan tak selalu mulus. Sudah sebulan lamanya, desa mereka dilanda hujan, sehingga tak dapat berlayar dan mendapatkan pemasukan. Selain itu, sedang ada perang di kabupaten sebelah, sehingga seluruh warga tidak diperbolehkan untuk keluar terlalu sering. Hingga pada suatu hari, musim sudah membaik dan laut kembali bersahabat. Akhirnya Ki Pedaringan bisa memulai berlayar dan meminta izin kepada istrinya. Namun sebelum ia berangkat, tidak seperti biasanya, Ki Pedaringan menyampaikan pesan kepada istrinya terlebih dahulu. Nyai, esok aku akan pergi berlayar dan paling lambat kembali ke rumah lusa. Kali ini aku ingin meminta tolong. Jagalah baik-baik rumah ini dan usahakan tidak boleh ada siapapun yang bertamu, khususnya seorang lelaki. Iya, Ki. Akhirnya kita akan mendapatkan pemasukan lagi. Baik, Ki. Tapi memangnya ada apa gerangan, Ki, sehingga aku tidak boleh menerima tamu lelaki? Tak apa, aku ingin kau menjaga kesetiaanmu padaku, Nyai. Aku tidak mau ada fitnah dalam rumah tangga kita. Apakah kau sanggup berjanji padaku, Nyai? Baiklah, Ki. Aku berjanji dan akan berusaha menjaga rumah ini dengan sepenuh hati. Berlayarlah dengan hati-hati dan kembalilah dengan selamat, Ki. Setelah Ki Pedaringan tenang mendapati pesannya disetujui oleh istrinya, esok harinya berangkatlah ia ke laut untuk berlayar dan tentu saja ia diantar oleh Nyai Widuri. Nyai Widuri melambaikan tangan sembari ia memandang perahu suaminya hingga terlihat sangat kecil dari bibir pantai. Kemudian ia kembali ke rumah dan menyiapkan makanan kecil untuk dirinya. Di sore hari yang sunyi, Nyai Widuri menghabiskan harinya dengan berdiam diri di dalam rumah. Dalam keseduhannya itu, tiba-tiba ia mendengar jeritan seorang lelaki. Suara itu bersumber tak jauh dari rumahnya.
Ia bergegas keluar karena ia panik kalau saja suara lelaki itu adalah suaminya. Tak lama, datanglah pemuda asing menghampiri tempat tinggal Nyai Widuri. Ia terlihat tinggi dan kekar, tetapi sekujur badannya berlumuran darah lantaran tertusuk sebuah keris. Tolong. Permisi. Perkenalkan, aku prajurit. Namaku Pangeran Purbaya. Maaf jika mengejutkan. Maksud kedatanganku hanyalah ingin meminta air untuk bekal minumku di perjalanan pulang. Melihat pemuda dengan keadaan seperti itu, Nyai Widuri merasa iba. Tanpa berpikir panjang, Nyai Widuri mempersilahkannya untuk beristirahat. Nyai Widuri segera mengambilkan air, kemudian membantu mencabut keris dari badan si pemuda dan mengobatinya. Terima kasih atas bantuannya, Nyai. Aku sangat berterima kasih. Sama-sama. Semoga bekal air itu cukup sampai di akhir perjalananmu. Aku mohon, tetaplah istirahat di sini dan tunggu hingga suamiku pulang supaya tak terjadi kesalahpahaman, Nak. Maaf, Nyai. Saya harus segera kembali karena saya diharuskan sampai di sana selagi fajar. Sedangkan ini hari sudah mulai petang. Jika berlama-lama di sini, aku takut tak bisa sampai tepat waktu. Tak bisakah kau menunggu sebentar saja? Tidak bisa, Nyai. Aku harus segera bergegas kembali. Baiklah, kalau memang itu maumu. Hati-hati di jalan, wahai anak muda. Baik, Nyai. Sebagai saksi bahwa aku telah mengunjungimu, aku akan meninggalkan kerisku ini untukmu, Nyai. Tak lama setelah pemuda itu pulang, tak diduga Ki Pedaringan tiba lebih cepat dari perkiraan, sehingga Nyai Widuri pun tak menunggunya di pesisir seperti biasa. Sesampainya di rumah, ia terkejut melihat ada bekas keris dan bekas gelas yang telah diminum oleh seseorang. Ia mulai curiga dan mencari istrinya. Nyai, di manakah kau? Apakah ada seseorang yang bertamu ke rumah kita? Mengapa ada keris dan gelas di sini, Nyai? Nyai Widuri yang sedang berada di dapur pun terkejut mendengar teriakan. Segera ia bergegas menuju tempat suaminya berteriak. Ki, kapan kau kembali ke rumah? Iya betul Ki, ada tamu. Namanya Pangeran Purbaya Ki. Ini buktinya. Dia menitipkan keris ini kepadaku Ki. Ki Pedaringan sangat marah mendengar jawaban Nyai Widuri, karena ternyata pesan yang telah disampaikan pada istrinya tidak didengarkan. Nyai Widuri berusaha mencari cara untuk menjelaskan yang sebenarnya terjadi, tetapi Ki Pedaringan tidak mempercayai dan terus menduga istrinya berselingkuh. Apakah Aki tidak mempercayai apa yang aku katakan? Baiklah kalau memang begitu. Bertanyalah pada Pangeran Purbaya atas kebenarannya dan aku akan menusukkan keris ini ke badanku untuk membuktikan kesetiaanku. Jika tetesan darahku mengenai kembang widuri itu berubah berwarna merah, maka aku telah menepati janjiku. Tetapi jika berwarna biru, maka aku telah mengingkari janjiku. Nyai Widuri menusukkan keris ke badannya sampai tewas dan berlumuran darah. Darahnya membasahi kembang widuri dan berubahlah warna kembang itu menjadi ungu. Atas rasa bersalahnya telah berprasangka buruk, Ki Pedaringan menyusuli Pangeran Purbaya untuk memohon maaf. Akhirnya sejak saat itu, kediaman Nyai Widuri dikenal sebagai Desa Widuri dan pantai yang berdekatan dengan desa itu dinamakan Pantai Widuri. Semakin lama, Pantai Widuri semakin ramai dikunjungi oleh banyak orang dan menjadi destinasi wisata di Pemalang. Selain ramai karena keindahan pantainya, tersebar pula mitos jika ada sepasang kekasih yang berkunjung ke Pantai Widuri dan mengikat janji, maka hubungannya akan langgeng.
Ki.